Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah doa malam kita. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau sepanjang hari Tuhan memberkati, Tuhan menyertai segala aktivitas kami, dan juga Tuhan pada malam hari ini Tuhan memberikan kemenangan kami untuk kembali bersekutu bersama saudara seiman kami, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami menyerahkan ibadah doa malam kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati dan kehidupan kami, sehingga ibadah kami pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, semakin menguatkan iman kami di dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah doa malam kami pada hari ini hanya ke dalam kedua belah tangan-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 654. Ketika aku berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang memberikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidup kita. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku
Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia
Kuasai ibadah kami malam ini Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pemikiran kami, kuasai ruangan ini Tuhan. Engkau yang memimpin kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, Yesus. Menjamah siap hati kami, hingga kami bersungguh-sungguh beribadah kepadamu. Terpuji namamu, Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Biar kami semua menyembahmu, mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Mengucap syukur buat pimpinan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Lembutkan setiap hati kami. Terima kasih Kau mengasihi kami. Terima kasih Kau memimpin kami Yesus.
Terima kasih Yesus untuk sukacitamu. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin Tuhan. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hidupku. Berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Puji nama Tuhan, mari kita akan satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah, memberkati para pelayan Tuhan, juga Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Biar kiranya semakin hari pekerjaan Tuhan boleh semakin maju, menjadi berkat bagi lingkungan tempat ini, bahkan anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi garam dan terang di lingkungan masyarakat mereka masing-masing, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita doakan juga untuk bangsa dan kota kita, kita mohon belas kasihan Tuhan untuk Tuhan menyembuhkan bangsa dan kota kita, membebaskan dari pandemi yang ada. Bahkan Tuhan memberkati aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah, aparat keamanan, aparat kesehatan, semuanya yang terlibat di garis depan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat, berikan kesehatan, kemampuan, sehingga
dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga berdoa untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja, terlebih yang ada di rumah masing-masing, yang ada di Lamongan maupun yang ada di luar kota sekalipun. Kita doakan biar kita semakin setia di dalam membangun iman kita kepada Tuhan, semakin erat, semakin melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Dipersilahkan Ibu Gembala memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami kembali bersatu hati, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami mau menyatukan hati kami, Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama, Tuhan, untuk saudara-saudara kami. Kami akan berdoa syafaat, Tuhan. Mari Tuhan, sebelumnya kuduskan dan sucikan seluruh kehidupan kami. Segala perbuatan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala dosa kesalahan kami, Tuhan, yang sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan kuduskan, Tuhan ampuni, sehingga Tuhan pada malam hari ini kami boleh berkenan untuk datang kepadamu, untuk memohon kasih, kemurahan dan belas kasihan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, GBPS Shalom Lamongan, di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala sampai kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya, yang melayani baik di sekolah minggu, baik guru-guru CM, baik youth, baik pria wanita umum, sampai kepada mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan, mari Tuhan Kau satukan kami, ikat kami dengan tali kasih-Mu yang sempurna dalam kami melayani Tuhan, baik yang melayani pujian, yang melayani di dalam pemberitaan firman-Mu, yang melayani musik, Tuhan, tim doa, semuanya Tuhan Engkau berkati, Engkau pakai dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Tuhan, mari Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, Roh Kudus-Mu terus bekerja, sehingga kami melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Kami melayani dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami, Tuhan, dan bukan hanya dengan kekuatan kami sendiri, tapi Roh Kudus-Mu yang bekerja, Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami dan pelayanan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan, jiwa-jiwa lama boleh dikembalikan, jiwa-jiwa baru semakin ditambahkan. Tuhan, terima kasih, jemaat-Mu yang ada Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, mulai dari kanak-kanak, anak-anak sekolah minggu, anak-anak CM, youth, Tuhan, dan umum semua sampai yang lanjut usia. Tuhan memberkati, Tuhan anugerahi dengan kesehatan yang baik, sehat jasmani, sehat rohani. Mari Tuhan Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang mungkin saat malam hari ini di antara jemaat-Mu ada yang sakit,
baik yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, Engkau mau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan, bilur-bilur-Mu sampai saat malam hari ini masih sanggup untuk menyembuhkan semua penyakit Tuhan, dan kuasa darah Yesus sanggup untuk menyucikan segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong berkati mereka, anugerahi juga dengan pekerjaan yang baru. Tuhan tolong mereka yang dalam kesukaran, kesulitan, mereka yang sudah saat ini juga mengalami pengurangan gaji ataupun tidak menerima gaji. Tuhan tolong kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau yang menjadi harapan dan andalan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu tetap berharap dan mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dapat menolong kami untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Mereka yang dalam keadaan putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Mereka yang susah, Tuhan sudah memberikan penghiburan. Bahkan mereka yang dalam keadaan jalan buntu, Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu kota kami yang tercinta Lamongan. Tuhan, jangan biarkan keadaan negeri dan kota kami semakin terpuruk. Tuhan, tolong kiranya terlebih dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Kami ingin dan rindu supaya corona ini secepatnya dimusnahkan Tuhan. Bukan saja di kota kami tapi sampai di permukaan bumi ini. Tuhan, singkirkan Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu, masyarakat yang ada Tuhan dapat terbebaskan semuanya. Tuhan, bukan saja dari virus corona tapi juga virus-virus yang lain. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan Engkau anugerahi kami dengan disiplin yang tinggi. Biarlah kami belajar taat patuh kepada protokol kesehatan Tuhan, supaya kami sehat jasmani kami, sehat tubuh kami, sehingga imunitas kami tinggi, sehingga virus-virus tidak akan masuk di dalam tubuh kami. Tuhan, dan dengan tubuh yang sehat boleh kami bawa untuk setia kepadamu Tuhan, dan dengan tubuh yang sehat kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang ada, bekerja dengan baik, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin-pemimpin kami di pemerintahan ini dari pusat sampai di daerah. Tuhan, Engkau memberkati, dan terlebih mereka-mereka yang ada di garis depan, baik untuk keamanan, kesehatan, Tuhan, baik Tuhan Kau terus menolong, menganugerahi dengan kesehatan yang ekstra, menganugerahi dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat mengatasi Tuhan akan COVID-19 ini Tuhan, sehingga masyarakat yang ada Tuhan dapat merasakan damai, aman, tentram Tuhan. Tolong kiranya Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu, sehingga Tuhan apa yang terjadi, kesukaran, kesulitan, bahkan banyak sekali kerusuhan, bahkan mereka-mereka yang tidak kuat imannya, Tuhan, mereka merampok, mereka berbuat jahat, Tuhan, tolong kiranya Tuhan, supaya hal ini tidak
terus berlarut-larut, tapi dapat diatasi. Kami hanya berseru dan memohon belas kasihan hanya kepadamu. Engkau yang sanggup untuk menolong kami. Engkaulah Yesus segala-galanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami juga sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu, dan dengan pimpinan firman-Mu maka kami akan semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami tetap terus memelihara iman kami di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan yang ada. Biar kami tidak jauh apalagi meninggalkan Engkau, tapi kami semakin melekat kepadamu. Dan firman-Mu inilah Tuhan yang terus memampukan kami, menguatkan kami, sehingga dengan pimpinan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena dengan kami melakukan taat kepada firman-Mu, maka janji-janji-Mu yang indah pasti akan digenapi di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkan, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, baik yang di kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami Tuhan sanggup menerima kebenaran firman-Mu, mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan, dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami terus taat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kalau kita dapat berkumpul bersama untuk berdoa malam di rumah tangga kita masing-masing, meskipun kita dipisahkan oleh jarak, tetapi kita yakin bersama Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama. Kita mau merenungkan dalam ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-95 ayat pertama sampai dengan 11. Mazmur pasal 95 ayat pertama sampai dengan 11. Dalam perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Di sini sang pemazmur mengajak kita untuk
menghormati Tuhan dan mentaati Dia. Di ayat yang pertama dan kedua, di situ pemazmur mengajak umatnya untuk bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita, biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita sebagai umat Tuhan, umat yang mengenal Tuhan, hendaknya hidup kita penuh dengan sorak-sorai. Bukan berarti kita harus menari-nari di jalan, ya. Kalau kita menari-nari di pinggir jalan nanti dikira orang yang tidak waras. Tetapi maksud firman Tuhan di sini adalah hendaknya hati kita selalu bersuka untuk memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Hendaknya dimanapun kita berada, kita memiliki sikap hati yang memuji-muji nama Tuhan. Janganlah kita hanya memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan hanya ketika di gereja, hanya ketika kita mengikuti ibadah online, tetapi dalam keseharian kita tidak ada puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Kita tidak ada pengagungan, ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tentunya itu harus kita bangun, ya, kehidupan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyian syukur dan nyanyian mazmur hendaknya ada di dalam hati kita. Ketika hati kita penuh dengan pujian, penyembahan, maka itu akan meluap dalam pujian dan penyembahan kita. Mulut kita pun akan mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, di situ sang pemazmur menyampaikan bahwa kita memuji Tuhan sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengagumi Tuhan, tidak ada rasa kagum dalam kehidupan ini terhadap Tuhan, Tuhan yang besar, ya tentunya pujian dan penyembahan itu tidak akan ada dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki rasa kagum, rasa hormat kepada Tuhan, ya, sebab Dia adalah Allah yang besar. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dari yang tidak ada akhirnya menjadi ada, dari yang tidak berbentuk akhirnya berbentuk, dari yang gelap akhirnya Tuhan menjadikannya terang dan terisi semuanya dengan segala sesuatu, baik binatang, benda-benda di langit, dan lain sebagainya, darat, laut, semuanya Tuhan jadikan sedemikian rupa, indah, dan tertata dan teratur, ya, sehingga bumi dapat berjalan atau melakukan aktivitasnya dengan baik. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, tentunya tidak bisa hal itu terjadi. Begitulah kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Tuhan berkarya sedemikian rupa. Kita pun diciptakan pun dengan penuh keajaiban. Tuhan membentuk kita. Awalnya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, akhirnya Tuhan memberkati manusia, beranak cucu, hingga banyaknya seperti pasir di laut, ya, sampai hingga saat ini, sampai nanti anak cucu kita selanjutnya. Karya Allah yang begitu besar, pemeliharaan Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu, sang pemazmur mengajak kita untuk selalu bersorak-sorai untuk Tuhan, karena Allah itu Allah yang besar
Raja yang besar mengatasi segala Allah. Tidak ada Allah lain yang dapat mengungguli Tuhan kita, yaitu Allah bangsa Israel. Ya, sekalipun bangsa ini pernah mengalami kekalahan, bukan berarti Allahnya Israel adalah kalah, tidak, tetapi oleh karena ketegaran hati dari bangsa ini sehingga Allah tidak menyertai, sehingga Allah mengizinkan bangsa ini mengalami kekalahan. Tetapi sebenarnya kalau Allah itu bekerja, maka Allah akan terus memberikan kemenangan dalam kehidupan bangsa Israel. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Dalam kita sebagai umat Tuhan, selain memuji, memuliakan nama Tuhan, kita pun harus sujud menyembah, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dalam Tuhan, berlutut di hadapannya, karena kita adalah umatnya. Tuhan menjadikan kita, dan kita ini adalah kawanan domba tuntunan tangannya. Oleh sebab itu mari kita pun membangun mezbah doa kita. Selain puji-pujian, kita pun harus membangun penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga inilah yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menyatakan bahwa kita menghormati Tuhan, mentaati Tuhan, maka dalam kehidupan ini harus ada pujian, ada penyembahan, dan ada pengagungan kepada Tuhan. Bagaimanakah sikap kita, kekaguman kita terhadap Tuhan? Apakah kita tetap masih mengagumi Tuhan, ataukah kita membatasi bahwa kebesaran Tuhan itu hanya terbatas pada ketika aku diberkati, ketika aku sukses, ketika aku berhasil di dalam dunia ini, lalu kita baru merasa kagum, oh Tuhanku luar biasa. Tetapi bagaimana di saat pandemi corona ini, masihkah kita bisa mengagumi Tuhan? Masih adakah kita melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita? Tentunya ini tergantung dari pribadi kita masing-masing dalam merenungkan akan keberadaan Tuhan. Kalau kita terbiasa untuk merenungkan akan kebesaran Tuhan, tentu kita tetap akan melihat kebesaran Tuhan di tengah situasi yang buruk, di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Pasti ada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat kita lihat bagaimana Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita di saat kesusahan, di saat duka, di saat celaka, ya. Tetapi kita masih melihat kebesaran dan campur tangan Tuhan. Itu kalau kita membangun iman kehidupan kita secara terus-menerus, kita tidak berhenti untuk berpikir tentang Tuhan. Ya. Seringkali kita sebagai umat Tuhan, karena sudah disibukkan oleh urusan dunia, pekerjaan, bisnis, lalu kita melupakan Tuhan. Kita tidak lagi berpikir tentang Tuhan, apa yang kita capai, apa yang kita peroleh, kita berpikir bahwa itu adalah hasil usahaku, itu adalah hasil pemikiranku, jeripayaku, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang beriman, kita tentu memandang bahwa semua yang terjadi, semua yang kita capai, itu semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jika tanpa campur tangan Tuhan, tentu hal itu tidak dapat kita bisa kerjakan. Kemudian di ayat yang ke-7b sampai 10, itu merupakan peringatan bagi kita
pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Ini yang harus kita waspadai, bagaimana keadaan kita ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Mengapa kita menjadi tidak taat? Karena ada hati yang keras, mengeraskan hati, tidak lagi patuh kepada perintah Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Mengeraskan hati ini diarahkan kepada hal-hal yang duniawi, ya, tidak fokus kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kekhawatiran dunia, kemudian hal-hal yang lain itu menguasai hati kita, sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itulah peristiwa di Masa dan di Meriba, bagaimana bangsa ini yang telah melihat perbuatan Allah yang ajaib dalam perjalanannya keluar dari Mesir, tetapi ketika merasa kehausan sebentar, bangsa ini sudah bersungut-sungut, sudah marah-marah kepada pimpinannya, kepada Musa. Akhirnya Tuhan pun menjawab mereka dan Tuhan memberikan air melalui gunung batu yang dipukul oleh Musa dengan tongkatnya. Mujizat terjadi. Mari dengan memperhatikan bangsa ini, kita jangan mengikuti sikapnya yang keras. Ya. Sebenarnya sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tetapi masih saja suka mencobai Tuhan. Bukankah Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang dulu pernah memimpin bangsa Israel, bukankah sampai saat ini pun Allah juga mampu melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ya. Oleh sebab itu jangan pernah mencobai Tuhan, ya, atau dengan bersungut-sungut
tetapi belajarlah firman Tuhan mendidik kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat-Nya, Tuhan akan memberikan pengurapan kepada kita bersama sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah mengeraskan hati dan janganlah mencobai Tuhan dan janganlah hati ini menjadi sesat. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebagai umat Tuhan yang telah ikut Tuhan, janganlah hati ini disesatkan oleh hal-hal yang negatif atau hal-hal duniawi, ya. Tetapi mari kita mau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin ketika kita belajar taat kepada Tuhan, kita mungkin mengalami ketidakenaan, ya. Seperti kita memasuki pintu yang sempit, pintu yang sesat. Mungkin ini enggak boleh, itu enggak boleh. Tetapi itulah yang akan menyelamatkan dan menyegarkan jiwa kita kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbeda kalau kita tetap menyimpan dosa, tetap memelihara dosa, tentu sukacita itu tidak ada dalam hati kita. Mungkin kita masih bisa tertawa ketika kita menyimpan dosa, kita masih bisa bersenda gurau dengan sesama kita, tetapi sesungguhnya hati kita mengalami kekeringan karena tidak ada air kehidupan dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus adalah air kehidupan yang akan menyegarkan jiwa kita? Kalau kita tidak membuka hati kita untuk Tuhan, untuk Yesus, maka hati kita akan mengalami kekeringan, bahkan hati kita mungkin bisa akan mengeras seperti sebuah tanah. Kalau kekurangan air, dia akan mengeras. Dan kalau sudah hati yang keras, maka biasanya akan muncul perbuatan-perbuatan yang keras pula, perbuatan-perbuatan yang kasar, sehingga tidak ada kelemah lembutan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu mari dalam situasi pandemi ini tetaplah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, tetaplah bangun pujian, penyembahan dan pengagungan kita kepada Tuhan, karena itulah yang akan memberikan kesegaran bagi jiwa kita, sehingga kita semakin kuat apapun yang terjadi, kita dapat melewati segala sesuatu. Dan ketika kita membangun pujian, penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan, maka jangan lupa kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita harus tetap mentaati apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah, hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan, sehingga kehidupan kita mendapatkan kemurahan demi kemurahan. Jikalau kita mengeraskan hati, suka mencobai Tuhan, dan hati yang menjadi sesat, ini ada masuk bagian dalam kehidupan kita, maka yang akan kita dapatkan adalah kemurkaan Tuhan atau kemarahan Tuhan, seperti di ayat yang ke-11 itu. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Bangsa Israel ada satu bangsa atau satu generasi yang Tuhan tidak izinkan mereka masuk dalam tanah Kanaan, ya. Harus ganti generasi baru diizinkan Tuhan untuk masuk, ya.
Kalau kehidupan kita tetap terus hidup dalam ketidaktaatan, tetap memelihara kebencian, memelihara hal-hal yang jahat, memelihara dosa, maka yang akan kita dapatkan adalah kemurkaan Tuhan atau kemarahan Tuhan. Tetapi mari kita bangun hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang menghormati Tuhan, sehingga kemurahan Tuhan akan berlangsung dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan belas kasihan-Nya kepada kita. Seperti ketika seorang anak, kalau anak itu taat terhadap orang tuanya, pasti orang tuanya akan mengasihinya lebih dibanding kalau anaknya itu bandel, ya, dikasih tahu masih ndablek, nggak nurut, suka bantah, suka membangkang, ya. Pasti orang tua akan marah dan anak pasti akan sering mendapatkan hukuman. Demikian pula kita dengan Bapa di surga. Mari kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan, menghormati Tuhan, mentaati Tuhan. Ya, jangan sampai membuat Tuhan itu muak dengan kehidupan kita, tetapi biarlah Tuhan disenangkan melalui perbuatan dan tingkah laku kita dengan kita membangun hidup pujian, penyembahan, pengagungan kita kepada Tuhan, dengan kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sujud menyembah, itu berarti berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari sedang melewati lembah kekelaman, tetapi tetaplah percaya, tangan Tuhan tidak akan pernah lepaskan kehidupan kita, tetapi tangan Tuhan akan segera menolong kehidupan kita, asalkan kita tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan, membangun iman yang teguh, membangun iman yang berakar dalam, dan nama Tuhan akan semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita bersama. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita bersama tetap membangun kehidupan doa, kehidupan penyembahan di hadapan Tuhan. Tetaplah mengagumi Tuhan dalam kehidupan ini, supaya kekaguman kita kepada Tuhan tidak hilang. Teruslah merenungkan setiap peristiwa dalam kehidupan kita, renungkan firman Tuhan, renungkan setiap kejadian yang ada, renungkan setiap firman Tuhan yang ada, sehingga kita dapat mengagumi Tuhan. Sungguh Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa. Tuhan yang perkasa, kalau kita menjadi anaknya yang setia, yang taat, maka keperkasaan dan kedahsyatan Tuhan itu akan tercurah dalam rupa berkat Tuhan. Tetapi kalau kita tidak taat, kita masih memelihara dosa, terus tidak nurut terhadap kebenaran firman Tuhan, maka keperkasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu akan menjadi sebuah penghukuman dalam kehidupan kita. Tentunya kita ingin semuanya menjadi berkat dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, mari kita menghormati dan mentaati Tuhan melalui kehidupan kita yang memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan, baik dalam hati, dalam mulut, semuanya penuh dengan ketaatan Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kau sudah pimpin ibadah doa malam kami dari pertama hingga selesainya ini. Tuhan, biarlah Kau sempurnakan setiap doa dan penyembahan kami, sehingga boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus kami membangun kehidupan doa, penyembahan, kehidupan yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu.
biarlah pujian dan penyembahan kami bangun bukan hanya di gereja, bukan hanya ketika kami mengikuti doa bersama, tetapi secara pribadi pun kami membangunnya di rumah tangga kami masing-masing, di tempat kami masing-masing Bapa. Dan biarlah kami percaya ketika kami berdoa secara pribadi, Engkau pun hadir dalam pribadi kami masing-masing. Justru dalam pribadi kami masing-masing kami dapat semakin merasakan kehadiran Tuhan. Kami dapat merasakan Tuhan dalam kehidupan ini begitu nyata, bukan hanya dari kata orang, tetapi benar-benar kami alami, sehingga kami semakin teguh, kami kuat, sekalipun situasi pandemi saat ini yang masih mengancam kehidupan manusia, tetapi di dalam hati kami ada kedamaian yang sejati oleh karena Tuhan yang memelihara kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun, mengarahkan setiap kehidupan kami untuk lebih dekat kepadamu, untuk lebih sungguh-sungguh berharap dan berserah hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati keluarga-keluarga yang telah mengikuti ibadah doa malam secara online, dan biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan mereka, Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami, dan Engkau akan mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online pada besok lusa hari Kamis jam 5:30 malam. Untuk besok Rabu jam 5:30 petang ibadah pendalaman Alkitab di gereja. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengikuti ibadah PA besok jam 5:30 di gereja. Tuhan Yesus memberkati.